Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Adam Ghazani dan dengan beberapa teman saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Kesusastraan Arab yang berjudul Sastra Andalusia. Materi pertama akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Aulia Aden. Pada Aulia Aden dipersilakan. Materi yang pertama, masuknya Islam di Andalusia. Secara ringkas, Islam masuk ke Andalusia pada zaman Khalifah Al-Walid atau Bani Umayyah pada tahun 705 sampai 719 Masehi. Dan pada saat itu Andalusia hidup dalam kondisi politik yang tidak stabil, yang mana mereka dijajah oleh bangsa Gothia. Hingga akhirnya pangeran dan menantu Raja Gothia yang memerintah pada waktu itu meminta bantuan Khalifah Bani Umayyah untuk melepaskan mereka dari jajahan bangsa Gothia, yang mana pasukan khusus yang diutus adalah Tariq ibn Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa ibn Nusair. Salah satu kota-kota penting yang ditaklukkan seperti Cordova, Granada, Toledo, hingga akhirnya menguasai seluruh kota penting di Spanyol. Setelah jatuhnya wilayah Andalusia ke tangan pemerintah Daulah Umayyah, diperkirakan terdapat 6 orang yang bertugas mewakili pemerintahan Umayyah di Damaskus, yaitu Abdul Aziz bin Musa bin Nusair, Habib bin Habib. Pada ini Cordova menjadi pusat pemerintahan. Yang ketiga Al-Harun bin Abdurrahman Al-Saqifi, Saman bin Malik Al-Qawlain, Anbasah, dan Abdul Rahman Al-Zafiqi. Perkembangan Islam di Andalusia. Masa ini berlangsung selama 7,5 abad, yaitu pada tahun 711 Masehi hingga 1429 Masehi. Periode pertama, 711 sampai 755 Masehi. Pada periode ini, Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Pada periode ini, stabilitas politik negeri Spanyol belum tercapai secara sempurna. Mengapa? Karena adanya gangguan dari dalam dan dari luar. Dari dalam berupa perselisihan di antara elit penguasa, dan dari luar yaitu datangnya dari sisa-sisa musuh Islam di Spanyol yang tinggal di daerah pegunungan. Periode kedua, 755 sampai 912 Masehi. Periode ini ditandai dengan Abdurrahman Ad-Dakhil menjadi penguasa Spanyol dan menjadi amir yang merdeka dari pemerintahan Abbasiyah pada tahun 756 Masehi. Pada periode ini, umat Islam mulai memperoleh kemajuan, baik dalam bidang politik atau peradaban, yaitu dengan adanya perkembangan yang begitu dahsyat dan mampu memperluas wilayah kekuasaannya di daerah Spanyol. Periode ketiga, yaitu pada tahun 912 sampai 1013 Masehi. Periode ini berlangsung mulai dari pemerintahan Abdurrahman III yang bergerak ansir sampai munculnya Muluk atau Waif atau Raja-Raja Kong. Pada periode ini, umat Islam di Spanyol mencapai puncak kemajuan yang menyaingi Daulah Abbasiyah di Baghdad. Contohnya seperti mendirikan Universitas Cordoba, perpustakaan memiliki ratusan ribu buku, dan pada masa ini masyarakat dapat menikmati kesejahteraan dan kemakmuran yang tinggi. Segala pemberontakan dipadamkan, perpecahan disatukan kembali, dan perselisihan dihapuskan. Periode keempat, 1013 sampai 1086 Masehi, ditandai dengan terpecahnya Islam di Spanyol menjadi lebih dari 30 negara kecil yang berada di bawah pemerintahan raja-raja atau muluk atau waif. Pada periode ini, umat Islam di Spanyol kembali memasuki pertikaian intern. Adanya pertikaian intern yaitu terjadinya perang saudara, ada di antara pihak-pihak yang bertikai itu meminta bantuan kepada raja-raja Kaisar. Periode kelima, 1086 sampai 1248 Masehi. Pada periode ini terdapat suatu kekuatan yang masih dominan, yaitu kekuatan dinasti Morabitun. Dinasti Morabitun pada mulanya adalah sebuah gerakan agama di Afrika Utara yang didirikan oleh Yusuf ibn Tashfin. Pada tahun 1062 Masehi, dia berhasil mendirikan sebuah kerajaan yang berpusat di Marrakesh. Dan pada tahun 1143 Masehi, kekuasaan dinasti Morabitun berakhir, baik di Afrika Utara maupun di Spanyol, dan digantikan oleh dinasti Muwahhidun. Dinasti Muwahhidun datang ke Spanyol di bawah pimpinan Abdul Muhsin sekitar tahun 1114 dan 1154 Masehi. Kota-kota penting umat Islam di Cordova, Almeria, dan Granada jatuh di bawah kekuasaan. Dan yang terakhir, periode ke-6, yaitu pada tahun 1248 Masehi sampai 1492 Masehi.
di Andalusia. Islam hanya berkuasa di daerah Granada di bawah dinasti Ahmad. Berakhirnya periode ini karena perselisihan orang-orang istana dalam memperebutkan kekuasaan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Adam. Baiklah, materi selanjutnya adalah perkembangan sastra di Andalusia. Perkembangan sastra di Andalusia dapat dikatakan mengalami pasang dan surut. Kemunduran perkembangannya terjadi pada abad ke-8 dan awal abad ke-10. Pada akhir abad ke-10, sastra mengalami lonjakan yang sangat pesat. Faktor yang paling berpengaruh adalah dikarenakan keterlibatan wanita dalam dunia penulisan. Kemunculan istana-istana, kehidupan yang romantik, dan keasrian daerah yang mendorong orang-orang produktif untuk menulis karya sastra. Jika dirunut secara keseluruhan, tahap perkembangan puisi di Andalusia dibagi menjadi 3 peringkat. Yang pertama adalah peringkat tiruan, yang berlangsung antara abad ke-8 hingga abad ke-11 Masehi. Para penyair yang sangat terkenal dalam menggeluti bidang ini antara lain adalah Abdul al-Robbi, kemudian Ibnu Hani, kemudian Zubaidi, dan ada juga Ibn Abi Zannin, dan masih banyak lagi penyair-penyair yang populer di masa itu. Yang kedua adalah zaman perubahan. Zaman perubahan ini terjadi setelah runtuhnya Daulah Umayyah dan munculnya kerajaan-kerajaan kecil. Para penyair di masa itu bosan dengan irama dan alunan puisi yang monoton, sehingga mereka mulai mencari bentuk sendiri. Raja dari Bani Ubaid yang memerintah di Sevilla sangat mendukung gerakan tersebut dengan menghilangkan pengaruh timur untuk mendapatkan ciri khas daerah yang ditempati. Perkembangan puisi kemudian merosot ketika kaum Bani Murabin, keturunan orang barbar, memegang tampuk pemerintahan. Kalangan mereka tidak terlalu suka dengan karya sastra, lain halnya dengan orang Arab, sehingga nasib sastra di tangan mereka menjadi kurang baik dan tidak berkembang. Kemudian, zaman pembaharuan terjadi pada pemerintahan Daulah Muwahhidin. Pada masa ini tidak hanya berkutat pada konten dalam sebuah karya sastra, tetapi juga dengan cara pengucapan dan gayanya. Pada masa ini juga akhirnya lahirlah 2 buah karya sastra yang khas dari Andalusia, yaitu Muwasyashah dan Zalal. Muwasyashah adalah bentuk puisi yang tidak terikat pada keteraturan sajak dan tidak tunduk pada pola bunyi akhir. Prosa juga berkembang di Andalusia. Seiring dengan pesatnya pengkajian tentang Al-Quran dan hadis, kemudian muncullah tulisan tentang sejarah Nabi Muhammad SAW yang banyak terdapat di Al-Quran, serta kegiatan pengumpulan cerita-cerita Arab dan Parsi. Pada zaman ini juga telah direproduksi kembali cerita yang pernah dituliskan pada zaman Abbasiyah, cerita tentang Arab dan Parsi. Tetapi ada sedikit penambahan dengan mencampurkan cerita dari Asia Tengah, Yunani, India, dan Cina. Dari sinilah kemudian muncul kisah 1001 malam, yaitu Alf Laila wal Lail dan Qalilah wa Dimnah. Selain itu, ada juga terdapat penambahan tema baru yang bernamakan makomat, yang menceritakan tentang hiburan atau anekdot. Dan ada juga beberapa puisi klasik seperti Abu Nawas yang mampu menyusun lagu terbaik tentang cinta dan arak. Pada abad ke-11 lahirlah beberapa penulis prosa terkenal seperti Ibn Hizam, Abu Hafs Umar al-Syahid, Muhammad Malik al-Qurtubi, Abu Thahir al-Sarakusti, dan masih banyak lagi penulis-penulis prosa yang lain yang terkenal pada zaman ini. Dilihat dari faktor pendukung berkembangnya sastra di Andalusia, secara umum terbagi menjadi 9. Yang pertama, pesona alam Andalusia, yang mana kita ketahui Andalusia pada waktu itu terkenal dengan pesona alamnya yang sangat menakjubkan. Yang kedua, persaingan timur. Yang dimaksud di sini adalah karena syair-syair dan karya sastra itu biasanya adapun faktor pendukung berkembangnya sastra di Andalusia ini
Secara umum kami membaginya secara ada 9 faktor. Yang pertama adalah pesona alam di Andalusia, yang mana terkenal pesona alam Andalusia ini sangat 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 bagus dan sangat indah. Yang mana seperti cuaca, tanah, dan tanaman yang hijau yang ada di Andalusia. Dan kedua adalah persaingan dengan timur. Yang dimaksud persaingan dengan timur ini adalah sebagaimana yang kita ketahui, orang timur atau orang Arab sangat terkenal dengan karya-karya sastra yang ia miliki, sehingga orang Andalusia sendiri terpacu keinginannya untuk mengalahkan karya-karya sastra yang berasal dari timur. Kemudian adanya faktor politik, ekonomi, kemudian dan ada juga berkembangnya pola pikir orang Arab yang menyebabkan berkembangnya sastra di Andalusia. Kemudian yang keenam ada pengaruh identitas kebudayaan di negara mereka, dan kemudian dikarenakan kecintaan rakyat dengan negeri mereka yang mana menyebabkan mereka ingin meluapkan dengan karya-karya mereka dengan melalui rasa cinta kepada negeri mereka. Kemudian nomor 8, keterlibatan wanita dalam dunia penulisan, dan yang terakhir kemunculan istana-istana pada zaman di Andalusia ini. Kemudian adanya faktor kemunduran peradaban pada zaman Andalusia ini menyebabkan kemunduran juga di bidang kesusastraan pada zaman ini. Di antaranya adalah kelemahan di bidang politik, dan yang kedua adanya konflik Islam dan Kristen. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Aya. Macam-macam tema karya sastra di Andalusia. Yang pertama ada mas atau pujian. Jadi pada tema ini di dalamnya itu bertujuan untuk mengungkapkan rasa senang dan juga cinta terhadap orang yang pernah berjasa atau yang sangat dihormati oleh para pembuat syair. Yang kedua ada risa atau ratapan. Adanya kesedihan dengan jatuhnya kota-kota di Andalusia menimbulkan kreasi-kreasi elegi sebagai ekspresi kesedihan sekaligus penyadaran bagi masyarakat agar bersatu untuk dapat merebut harta mereka kembali. Yang ketiga ada hija atau ejekan, berisi tentang ejekan ataupun sindiran. Penyair Andalusia ini jika mereka mengejek, mereka sebenarnya tidak terlalu memperpanjang masalah dan juga cenderung untuk bersikap toleransi, memaafkan dan tidak sampai melampaui batas dalam mengejek. Yang keempat itu ada gozal atau rayuan. Jadi syair ini sebenarnya mendeskripsikan tentang bagaimana pesona perempuan. Ini merupakan salah satu syair yang paling umum dan ibaratnya paling banyak tersebar luas di Andalusia. Yang kelima ada asketisme, sufisme. Jadi sebenarnya syair-syair ini dibuat untuk mengekspresikan cinta mereka kepada Allah. Beberapa penyair Andalusia ini memimpin orang-orang untuk berzikir. Dan para penyair ini juga mengajak orang-orang untuk meninggalkan segala hal yang berbau duniawi dan untuk dan agar mereka dapat mengendalikan diri mereka. Yang keenam ada syair yang bersemakan penggambaran dan pendeskripsian alam. Andalusia ini termasuk unggul dalam bidang deskripsi dan juga penggambaran alam, di mana mereka itu menggambarkan keadaan yang ibaratnya nyata ya, dan benar-benar sesuatu yang indah. Indahnya itu ada, contohnya itu kayak puisi alam, di mana puisi alam itu merupakan salah satu jenis puisi yang yang di dalam itu terdapat deskripsian dan juga penggambaran. Yang ketujuh ada syair yang bersemakan tentang kerinduan, di mana para penyair ini sebenarnya membuat syair itu dikarenakan adanya mengacu pada dua hal. Yang pertama itu ada penduduk Andalusia yang mereka pergi ke arah timur untuk mencari ilmu. Kemudian pada akhirnya sebagian besar dari penyair tersebut itu membuat syair-syair tersebut dengan hati dan makna yang ibaratnya dari apa yang mereka rasakan seputar keterasingan mereka gitu, dan kerinduan mereka akan tanah air, dan juga disertai dengan bagaimana sih pengalaman mereka di negeri-negeri yang ibaratnya mereka rantau. Yang ke-8 itu ada yang namanya syair ta'limi. Jadi syair ta'limi itu dalamnya itu berisikan tentang ilmu pengetahuan.
untuk kita tentang karakteristik sastra. Jadi karakteristik sastra di masa Andalusia ini, dia lembut dan halus dan disertai dengan ungkapan-ungkapan alam. Terus gaya bahasanya ini cenderung menggunakan tekstil atau perumpamaan. Sama di dalamnya itu banyak mazhab istiarah, yaitu personifikasi, dan lahirnya pula kunci Arab bebas, yaitu al-muwazzika dan jalal. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Bumian. Ya, baik. Adapun penyair-penyair sastra di Andalusia yaitu antaranya yaitu Ibnu Zaidun. Ibnu Zaidun ini adalah seorang penulis dan juga penyair yang mana beliau mempunyai sebuah ciri khas yang unik, yaitu di mana dia mempunyai gaya bahasanya yang masyhur dengan kelembutan serta juga indah untuk didengar. Kemudian perumpamaannya yang indah. Oleh karena itu, dengan ciri khasnya yang khusus, beliau ini dijuluki dengan julukan Buhturi di Barat. Jadi, dengan ciri khasnya itu, Ibnu Zaidun ini diberikan gelar oleh orang-orang Andalusia ini dengan sebutan Bahturi di Barat. Kemudian tema syair yang menonjol atau yang banyak di dalam karya-karya beliau itu diantaranya tema madah, fitnah, hanin dan juga alam. Kemudian yang kedua Ibnu Hufajah. Ibnu Hufajah ini adalah seorang sastrawan di Andalusia yang mana karya-karyanya juga meliputi tema-tema yang bermacam-macam. Di antaranya pujian, tema cacian, tema dan juga tema keistimewaan. Di antara ketiganya ada yang lebih unggul, yaitu yang lebih unggul adalah tema keistimewaan, karena imajinasi merupakan sesuatu yang menyeru pada kecintaan akan keindahan, serangan dan perasaan. Terus yang ketiga ada Ibnu Malik. Ibnu Malik ini adalah seorang pakar bahasa Arab yang sangat luar biasa dengan dengan kaidah-kaidah bahasa Arab yang masyhur. Beliau juga pernah menyusun sebuah buku atau beberapa antologi syair yang dinamakan dengan sebuah buku yaitu Alfiyah Ibnu Malik, yang isinya itu terdapat 1000 bait, kurang lebih 1000 bait, di mana dalam kitab itu diringkaskan sebuah kaidah-kaidah bahasa Arab yang sangat luar biasa. Terus yang kelima yaitu yang selanjutnya yaitu Ibnu Arabi. Ada Ibnu Arabi dan Ibnu Arabi. Nah, Ibnu Arabi ini adalah seorang sufi sekaligus sastrawan di Andalusia ini. Dia memiliki pemikiran yang sangat tajam dan memiliki wawasan spiritual dan intelektual, sehingga syair-syairnya banyak yang bertujuan mengandung asketisme. Selain itu ada juga yang bernama Ibnu Hani dan Ibnu Daraji. Nah, dari penyair-penyair di Andalusia, selain dari penyair yang penyair-penyair pria di Andalusia, terdapat juga penyair-penyair sastra wanita yang berada di Andalusia, yaitu diantaranya yaitu Aisyah, Hasanah At-Taminiyah, Al-Hula, dan Hasbah binti Al-Hajj. Bukan mereka saja, tapi masih banyak penyair-penyair yang populer di sana, di Andalusia sana, yang tidak tercantumkan. Selanjutnya, salah satu contoh syair pada di
Andalusia, yaitu syair Ibnu Arabi, yang mana isinya adalah laqad kuntu qabla al-yawm aktsar sahibi idza lam yakun dini ila dinihi dan waqad sara qalbi qabilan kulla surah famra'i bi wazlani wa baiti bi awtan wa diru diriban wa ka'bah qaib wa alwah taurah wa mushaf Quran adinu bidini al-hub anni tawajjah rokaibah al-hub dini wa imani, yang artinya yaitu aku pernah mengingkari sahabatku karena agamaku berbeda dengan agamanya. Sungguh hatiku telah terbuka menerima segala bentuk. Padang rumput bagai rusa, rumah untuk berhala-berhala, gereja bagi para pendeta, Ka'bah untuk mereka yang tawaf, papan-papan Taurat, dan lembaran-lembaran Al-Quran. Aku memeluk agama yang berdasarkan cinta, manapun ia mengarah, cinta kepadanya adalah agama dan keyakinan. Baiklah, hanya ini yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Lebih dan kurangnya kami meminta maaf sebanyak-banyaknya. Wabillah taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.